kalian semua dalam keadaan sehat dan ceria. Sesuai dengan janji Ibu pada video pembelajaran sebelumnya, kita akan membahas bagaimana cara penggunaan alat ukur panjang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan alat ukur, yaitu jangka sorong. Baiklah, yang pertama kita akan membahas bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, perhatikan ya, ini adalah jangka sorong. Untuk yang pertama ini merupakan rahang bawah, dan yang ini merupakan rahang atas. Nah, berikutnya ini yang atas dan yang bawah ini merupakan rahang tetap, yang artinya rahang yang tidak dapat digeser. Sedangkan yang ini, yang atas dan yang bawah, merupakan rahang gerak yang dapat digerakkan, ya, sesuai dengan kebutuhan saat melakukan pengukuran. Kemudian bagian ini dinamakan pengunci. Nah, hal yang sangat penting pada saat pengukuran, nah ini dia. Skala yang terdapat pada bagian ini, ya, untuk tuas ini, inilah yang dikatakan dengan skala utama, ya, satuannya sentimeter. Sedangkan bagian ini, ya, bagian ini merupakan skala nonius. Nah, untuk jangka sorong ini merupakan alat yang memiliki ketelitian, ada yang ketelitian 0,01 cm atau ada yang 0,05 cm. Dan satu lagi bagian dari jangka sorong ini adalah ini, tuas. Nah, tuas ini berfungsi untuk mengukur kedalaman, misalnya mengukur kedalaman suatu botol. Nah, untuk kali ini kita langsung saja bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong ini. Yuk kita ikuti videonya sampai selesai ya. Oke, kita langsung saja ke contoh pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Misalnya kita ingin mengukur diameter luar dari tutup botol ini, maka kita gunakan jangka sorong. Maka kita masukkan, karena dikatakan untuk menghitung diameter luar, maka kita masukkan, kita geser rahang gesernya seperti ini. Kemudian kita geser, kita tekan sampai, ya, sampai tutup botol ini keadaan stabil seperti ini, dan kita kunci dengan pengunci. Kita kunci supaya tidak bergeser rahang gesernya dan tetap seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara membaca berapakah panjang dari diameter luar tutup botol ini? Kita bisa lihat dari skala yang ditunjukkan oleh jangka sorong. Ya, nanti hasil pengukurannya adalah skala utama ditambahkan dengan skala nonius. Itulah hasilnya. Untuk melihat atau membaca hasil pengukuran dari diameter tutup botol ini, ya, maka di sini Ibu akan perbesar skalanya seperti gambar berikut ini. Ya, bisa dilihat ya, skala yang ditunjukkan oleh jangka sorong. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membaca berapa besar dari skala utamanya. Ingat, cara membaca skala utama adalah skala atau garis sebelum skala nonius. Berarti sebelum dari angka 0 dari skala nonius. Bisa kita lihat di sini yang ada tanda panah merah, ya. Jadi skala utamanya adalah 2,4 cm. Kenapa 2,4 cm? Maka perhatikan di sini ada angka 2 dan ada angka 3. Ya, ada angka 2 dan ada angka 3. Di antara 2 dan 3, garis-garis kecil ini ada 1, ya, 2,1, 2,2, 2,3 sampai dengan 2,4. Selanjutnya skala nonius. Nah, cara membaca skala nonius yaitu skala utama dan skala nonius, atau garis pada skala utama dan garis pada skala nonius yang berhimpit, itulah nilai dari skala nonius. Bisa diperhatikan di depan, ya, garis yang berhimpit itu adalah ini yang ditandai dengan warna merah, atau garis yang ditunjukkan oleh garis putus-putus, ya. Dan ini nilainya bisa kita lihat ya, garis yang ditunjukkan ini adalah garis keempat.
garis keempat. Maka kita perolehlah dia skala noniusnya adalah 4 kali 0,01 cm. Kenapa 0,01 cm? Karena ketelitian dari jangka sorong yang kita gunakan ini adalah 0,01 cm. Ya, tingkat telitiannya. Sehingga diperolehlah skala noniusnya adalah 4 dikali 0,01 cm dihasilkan 0,04 cm. Maka hasil pengukuran dari diameter luar tutup botol ini dengan menggunakan jangka sorong adalah jumlah dari skala utama ditambahkan dengan skala nonius. Diperolehlah 2,4 cm ditambah 0,04 cm, dapatlah dia 2,44 cm. Nah, jadi sudah tahu kan bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Baiklah anak-anak, semoga kalian mengerti. Untuk lebih memahami penjelasan saya tadi, kita akan membahas beberapa contoh soal. Silahkan setelah ini kembali ke kolom pembelajaran yang ada di Teams. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skru. Terima kasih untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.